Aku Rania, dokter kandungan, dan istri dari pria yang berselingkuh dengan pasien di klinikku sendiri. Hari itu, di depan semua staf, aku buka semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengambil kembali harga diriku. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya naik saat Dr. Rania menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat segar, namun sorot matanya menyimpan lelah yang tak kasat mata. Meski ia mengenakan jas putih kebanggaannya, ada ruang hampa di dalam hatinya yang akhir-akhir ini sering menggema. Seperti biasa, ia berangkat lebih awal ke klinik. Klinik miliknya, yang ia bangun dari nol bersama suaminya, Fajar. Klinik itu berkembang pesat. Pasien datang silih berganti, bahkan banyak yang harus masuk daftar tunggu untuk bisa ditangani langsung oleh Rania. Ia dikenal ramah, telaten, dan sangat memperhatikan pasien-pasiennya, terutama ibu hamil yang kerap datang dalam keadaan penuh kecemasan. Namun akhir-akhir ini, Rania mulai merasa rumahnya seperti tempat asing. Fajar, suaminya, sudah hampir sebulan ini pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur di kantor. Bahkan di akhir pekan, Fajar tetap membawa pulang tumpukan berkas, lalu mengurung diri di ruang kerja. Dulu, saat pernikahan mereka baru berjalan, Fajar selalu menyempatkan diri mengantar Rania ke klinik atau sekadar sarapan bersama. Kini, semuanya hilang perlahan. Bahkan sentuhan kecil, seperti kecupan di kening sebelum berangkat kerja, terasa sudah menjadi kemewahan yang tak mungkin diminta. Rania tidak pernah mempertanyakan kesibukan Fajar secara langsung. Ia mencoba memahami. Toh, ia juga tahu bagaimana dunia kerja bisa sangat menuntut. Tapi sebagai perempuan, sebagai istri, ia juga merasakan, ada yang berubah. Suaminya seperti menjadi orang lain. Dingin. Diam. Bahkan kadang, hanya memberi jawaban pendek saat diajak bicara. Tidak ada lagi cerita tentang kantor. Tidak ada lagi keluhan tentang atasan. Hanya keheningan yang memisahkan mereka saat duduk berdua di ruang makan. Pagi itu, Rania kembali disambut senyum para suster dan resepsionis kliniknya. Ia membalas dengan ramah, seperti biasa, menyapa satu persatu pasien yang sudah antre. Ia menyukai pekerjaannya, bahkan bisa dibilang, klinik ini adalah rumah kedua baginya. Tapi hari itu, ada sesuatu yang membuatnya terdiam beberapa detik saat membuka berkas pasien baru. Nama pasien itu, Ayla Rizkiana Putri. Usia 26 tahun. Usia kandungan, 24 minggu. Saat Ayla masuk ke ruang periksa, Rania seolah sedang menatap lukisan. Perempuan itu muda, cantik, punya aura manja yang membuat siapapun ingin melindungi. Ayla berbicara lembut, kadang tertawa kecil saat menjawab pertanyaan medis Rania. Ia tampak sangat menjaga kandungannya, sangat berhati-hati, dan penuh kasih sayang pada bayi di dalam perutnya. Ayah bayinya nggak ikut, Mbak Ayla? Tanya Rania sambil menatap layar USG. Enggak, Dok. Dia sibuk kerja banget. Jawab Ayla sambil tersenyum simpul. Tapi dia perhatian banget kok. Selalu nanyain hasil cek. Selalu minta aku video call tiap kali diperiksa. Rania hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa mendengar jawaban semacam itu. Banyak suami yang sibuk. Banyak pula istri yang berusaha memahami. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam jawaban Ayla yang terasa mengganggu. Seolah Ayla tidak sekadar menjawab. Seolah Ayla sedang menyampaikan sesuatu secara tersirat. Kalau saya boleh tahu, nanti mau lahiran di sini juga? Tanya Rania mencoba menjaga profesionalitas. Iya, Dok. Aku dan suami memang udah sepakat lahiran di sini. Kata dia, tempat ini paling aman buat aku dan bayi. Ucap Ayla sambil menatap dalam ke arah Rania. Ada keheningan beberapa detik. Rania sempat terpaku. Namun ia segera tersadar dan mengalihkan pandangan ke layar USG. Jantung bayi Ayla berdetak normal. Posisi kepala sudah di bawah. Semua tampak baik.
Tapi dada Rania justru terasa sesak. Setelah Ayla pergi, Rania memandangi kursi kosong tempat Ayla tadi duduk. Ia berusaha menepis firasat aneh yang mulai muncul. Tapi nalurinya sebagai perempuan seakan berbisik keras. Ada aroma manipulasi dalam sikap Ayla. Terlalu tenang. Terlalu yakin. Seolah ia bukan pasien biasa. Dan yang paling mengganggu, ekspresi Ayla saat menyebut suami. Matanya tak mengarah ke bawah atau ke perutnya. Ia menatap langsung ke wajah Rania. Seakan ingin melihat reaksi. Seolah sengaja menguji. Hari itu, Rania pulang lebih awal. Klinik ia serahkan pada dokter jaga. Ia ingin bicara dengan Fajar, meski ia sendiri belum tahu akan bicara apa. Tapi lagi-lagi, rumah sunyi. Hanya suara pendingin udara yang menemani malamnya. Fajar mengirim pesan singkat, lembur. Ada proyek dadakan. Jangan tungguin. Rania menatap ponselnya dalam diam. Ia ingin percaya. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, ia meragukan suaminya. Dan perempuan bernama Ayla itu, secantik apapun wajahnya, semanis apapun sikapnya, tidak akan pernah bisa dianggap sebagai pasien biasa. Jam dinding di ruang praktik Rania berdetak pelan. Di luar, hujan rintik turun seperti menumpahkan seluruh keresahan yang sejak tadi mengendap dalam dada Rania. Hari itu adalah Sabtu. Seharusnya ia bisa sedikit bersantai. Tapi klinik tetap buka karena banyak pasien ibu hamil yang tidak sempat kontrol di hari kerja. Sudah hampir 2 minggu Fajar tidak pulang tepat waktu. Bahkan malam Jumat kemarin, Fajar bilang harus ke Bandung mendadak untuk urusan proyek. Proyek yang urgent, dan kalau gagal aku bisa kena sanksi, katanya. Rania hanya bisa mengangguk. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang posesif. Tapi saat melihat Fajar menyiapkan koper dengan wajah tergesa dan tak mau disentuh, hatinya mulai terkikis. Sabtu itu, Ayla datang lagi. Kali ini ditemani sopir pribadi. Mobilnya mewah, penampilannya tetap sederhana tapi anggun. Wajah Ayla semakin bersinar. Kandungannya sudah mulai membulat, membuatnya tampak seperti perempuan yang tengah dimanjakan cinta. Pagi, Dok, sapa Ayla ramah seperti biasa. Rania membalas dengan senyum tipis. Silakan baring, saya periksa dulu ya, Bu Ayla. Saat pemeriksaan berlangsung, Ayla mulai bercerita. Tadi pagi dia nyuapin aku sarapan. Loh, padahal dia harus berangkat jam 6. Tapi katanya, ibu dari anakku nggak boleh makan asal-asalan. Lucu ya, Dok, laki-laki yang sibuk masih bisa perhatian begitu. Rania berhenti sebentar. Tangannya yang memegang transduser USG seakan kaku. Ia menatap layar, berpura-pura fokus, padahal isi kepalanya sudah berantakan. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering. Suami ibu kerja di mana? Ya? Tanya Rania pelan. Oh, dia nggak suka kalau aku sebut-sebut. Katanya, cukup aku tahu saja. Tapi intinya, dia kerja kantoran dan tanggung jawab banget. Kadang aku suka iri sama perempuan-perempuan yang bisa tiap malam tidur bareng suaminya. Ucap Ayla, nada bicaranya terdengar ambigu. Rania mengangguk pelan. Detak jantung pasien normal. Janin sehat. Tapi tidak dengan pikirannya. Sepulang dari klinik, Rania tak langsung ke rumah. Ia memutar mobil menuju sebuah taman dekat rumah ibunya. Duduk di bangku panjang, menatap jalanan yang basah. Matanya sembab, tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya kosong. Malamnya, Fajar pulang. Jam 23.45. Bau parfum wanita asing tercium samar. Bukan aroma Rania. Fajar langsung ke kamar mandi, lalu ke ruang kerja. Tidak sepatah kata pun ia ucapkan. Rania membuntutinya, lalu berdiri di depan pintu. Kamu lembur lagi. Fajar menoleh sekilas. Iya. Ada revisi dadakan dari klien. Besok aku keluar kota lagi. Besok Minggu. Fajar berdiri, nadanya mulai meninggi. Kamu tuh kenapa sih? Nggak bisa ngerti kerjaan suami sendiri? Kamu kan juga kerja. Atau jangan-jangan kamu udah terlalu sibuk di klinik, sampai lupa gimana rasanya jadi istri yang baik. Rania diam. Hatinya nyeri. Ingin rasanya marah. Tapi lidahnya keluh.
Kamu berubah. Jar, kamu bukan suami yang sama seperti dulu, lirihnya. Fajar tertawa pendek. Maksud kamu apa? Aku masih suami kamu. Masih pulang ke rumah ini, masih tanggung jawab. Tapi kamu malah curiga kayak polisi. Rania ingin berkata, aku bukan curiga tanpa alasan. Tapi ia tahu, kalimat itu hanya akan membuat Fajar pergi lebih cepat. Dan anehnya, meski sudah sangat sakit, ia belum siap ditinggal. Beberapa hari berikutnya, Ayla kembali datang. Kali ini, ia membawa hasil USG dari klinik lain. Cuma mau bandingkan saja, Dok. Tapi jujur ya, aku lebih nyaman di sini. Di sini aku seperti dilindungi. Aku tahu, tempat ini punya reputasi baik, dan dokternya juga terkenal sangat kuat. Rania menatap Ayla, mencoba membaca matanya. Tapi yang ia temui hanyalah pantulan ketenangan. Terlalu tenang untuk perempuan yang sedang hamil sendirian. Terlalu percaya diri. Aku pernah lihat suamiku duduk di mobil sendirian. Diam. Tapi ekspresinya penuh tekanan. Sejak kapan perhatian seorang suami jadi terasa seperti bentuk rasa bersalah? Gumam Rania dalam hati. Suatu malam, Rania memberanikan diri membuka catatan keuangan pribadi. Ia menemukan transaksi Fajar yang aneh. Transfer bulanan ke rekening tak dikenal. Ada juga beberapa transaksi restoran mahal, hotel, bahkan pembelian barang-barang bayi dari e-commerce. Tapi tidak satupun barang itu pernah masuk ke rumah mereka. Hati Rania mulai menguatkan diri untuk mengakui bahwa ada yang sedang dibohongi. Tapi siapa? Kenapa? Dan kenapa Ayla seolah begitu nyaman ada di dekatnya? Padahal perempuan itu membawa rasa yang tak bisa dijelaskan? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti luka yang terus digaruk. Rania mulai kehilangan tidur. Ia datang lebih awal ke klinik, pulang lebih malam. Ia seperti menghindari rumah. Bukan karena tak mau bertemu Fajar, tapi karena takut akan konfirmasi kebenaran yang selama ini ia pendam. Dan di tengah malam-malam panjangnya yang dingin dan sepi, hanya satu nama yang berputar di kepalanya. Ayla. Perempuan yang datang dengan kehamilan, namun membawa badai yang jauh lebih dahsyat dari kelahirannya sendiri. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik panjang yang mengiris sunyi. Rania duduk di tepi tempat tidur, sementara ponselnya tergenggam lemah di tangan kanan. Sudah lewat pukul 10, tapi Fajar belum juga pulang. Ia mengirim pesan singkat 1 jam lalu. Hanya satu kalimat. Besok aku harus ke Semarang. Urgent banget. Maaf baru ngabarin. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada suara. Tidak ada permintaan maaf yang tulus seperti dulu-dulu. Rania memejamkan mata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi pikirannya memberontak. Ia teringat beberapa hari lalu, saat membuka laptop Fajar untuk mengecek file laporan klinik, mereka dulu sering bekerja bersama. Namun saat itu, muncul notifikasi email masuk. Konfirmasi booking hotel Grand Sari, untuk 2 orang, 3 malam. Rania tidak langsung marah. Ia menutup laptop perlahan. Menelan seluruh amarah yang mulai merangkak. Tapi malam ini, dadanya sesak. Ada dorongan kuat untuk tahu lebih banyak, meski ia tahu, kebenaran itu mungkin akan menghancurkannya. Ia membuka aplikasi mobile banking. Itu bukan hal yang aneh. Rania dan Fajar memiliki rekening bersama, walau keduanya juga punya tabungan pribadi masing-masing. Tapi kali ini, mata Rania terpaku pada satu transaksi yang baru saja terjadi beberapa menit lalu. Fajar mentransfer uang sebesar 7 juta rupiah ke rekening atas nama Ayla Rizkiana Putri. Jantungnya seperti dipukul dari dalam. Tangan Rania gemetar. Ia menahan napas, lalu membukanya lagi, memastikan itu bukan penglihatan atau salah baca. Tapi tidak. Nama itu tertulis jelas. Terlalu jelas. Seketika semuanya seperti menyatu. Wajah Ayla yang terlalu ramah. Kata-kata manisnya tentang suami yang sibuk tapi perhatian. Tatapan matanya yang kadang seperti menantang. Dan sekarang, transaksi ini, dengan nominal yang nyaris sama setiap minggu. Malam itu, Rania tidak menangis. Ia hanya diam. Duduk dalam gelap sambil menatap bayangan dirinya sendiri di kaca lemari. Ia merasa sedang menonton hidupnya hancur, pelan-pelan, tanpa bisa dihentikan. Keesokan harinya, Ayla datang kembali ke klinik.
dengan gaun hamil warna biru muda dan wajah segar seperti biasa. Ia membawa boneka kecil berwarna putih. "Dok, ini boneka dari ayahnya bayi kami," dia bilang. "Ini buat nemenin si kecil nanti pas tidur." "Lucu ya?" Rania menatap boneka itu tanpa berkata apa-apa. Ia memaksakan senyum. "Lucu." Iya, kami juga udah sepakat soal nama. Loh, dia usul gabungan nama kami. Kalau cowok, namanya Rizky Prasetya. Kayaknya keren ya? Prasetya itu nama belakang suamiku. Rania membeku. Nafasnya tercekat. "Apa?" tanyanya pelan. Ayla tertawa ringan. "Iya, Prasetya. Nama belakangnya dia. Katanya biar anak kami nanti tahu dari mana dia berasal." Rania tidak bisa berpura-pura lagi. Ia hanya menatap Ayla dengan pandangan kosong. Suara Ayla terdengar jauh, samar, seperti gema dari gua yang dalam. Dunia seolah berubah menjadi ruang sempit yang penuh racun. Sepulang dari klinik, Rania tidak langsung pulang ke rumah. Ia membawa berkas identitas pasien Ayla ke ruang arsip. Tangannya bergetar saat membuka data. Ia mencari fotokopi KTP dan formulir pendaftaran pertama Ayla di klinik. Di situ tertulis jelas. Nama wali, Fajar Prasetya, suami. Rania nyaris menjatuhkan map di tangannya. Segalanya kini terbuka. Tidak ada yang bisa disangkal lagi. Fajar bukan hanya berselingkuh. Ia menggandakan peran. Menjadi suami dari dua perempuan, dalam dua dunia yang berbeda. Dan ironisnya, Ayla adalah pasien di klinik yang dibangun Rania dengan cucuran air mata dan kerja keras. Rania pulang ke rumah dengan langkah lunglai. Rumah itu masih terang. Fajar ternyata belum berangkat ke Semarang. Ia sedang di ruang makan, menyantap mie instan sambil menonton video di ponsel. "Jadi kamu bohong?" Suara Rania nyaris tanpa emosi. Fajar menoleh. "Apa maksudmu? Transfer 7 juta ke Ayla? Hotel di Semarang untuk 2 orang? Dan anak itu, anak kamu, kan?" Fajar terdiam. Video di ponselnya masih berjalan, tapi suara tawa dari layar terasa seperti hinaan. "Kenapa kamu bisa setega itu, Jar?" tanya Rania. Suaranya mulai pecah. Fajar menarik napas panjang. "Aku nggak berniat nyakitin kamu. Tapi semuanya terjadi begitu saja." "Begitu saja?" Suara Rania naik. "Kamu tidur dengan perempuan lain, kamu biayai kandungannya, dan kamu bawa dia ke klinik milikku, tempat aku kerja siang malam, dan kamu bilang semuanya terjadi begitu saja." Fajar berdiri. "Kamu terlalu sibuk, Rania. Kamu berubah. Rumah ini bukan rumah lagi. Kamu lebih sayang klinik itu daripada aku." Rania menahan tangisnya. Ia menatap suaminya dengan mata yang belum pernah setajam itu. "Lalu kamu balas dengan berselingkuh? Dengan membuat anak dari perempuan lain? Kalau memang kamu merasa aku berubah, kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu memilih menghancurkan semuanya diam-diam?" Fajar tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Malam itu, Rania tidur sendirian. Bukan karena Fajar pergi, tapi karena ia sendiri yang meminta. Dan untuk pertama kalinya, ia menulis di buku jurnalnya. "Tuhan, jika ini bukan akhir, ajari aku untuk tetap berdiri. Tapi jika ini memang akhir, biarkan aku melawan, bukan meratap." Pagi itu, klinik masih sepi saat Rania datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi langkahnya tetap tegak. Di tangan kirinya, tergenggam sebuah map coklat bertuliskan, "Pasien Ayla Rizkyana Putri, data pendaftaran." Ia sudah membaca isinya semalam, dan nyaris tak bisa tidur setelah itu. Pukul 7:10, Sari, salah satu resepsionis yang paling Rania percayai, datang terburu-buru sambil menenteng secangkir kopi. "Dok, tadi malam saya cek ulang berkas pasien Ayla sesuai permintaan ibu. Ini fotokopi KTP-nya dan formulir aslinya, lengkap tanda tangan. Saya juga cek CCTV waktu awal dia daftar. Benar, dia datang sendiri. Tapi apa?" tanya Rania. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi dingin. Beberapa hari kemudian, dia pernah datang lagi sore-sore, sama laki-laki. Dari jauh, saya pikir cuma supirnya.
Tapi waktu saya perhatikan di rekaman, kayaknya mirip banget sama Pak Fajar. Rania diam. Matanya tak berkedip memandangi selembar kertas fotokopi KTP. Di bawah kolom, nama wali, tertulis tegas, Fajar Prasetya. Di kolom hubungan, suami. Tanda tangan di bawahnya sangat ia kenali. Garis lengkung Fajar saat menulis huruf F tidak pernah berubah. Itu tangan Fajar. Itu pengakuan yang ia buat dengan tinta hitam tanpa suara. Terima kasih, Sar. Jangan bilang siapa-siapa dulu soal ini, ucap Rania sambil menutup map perlahan. Siap, Dok. Tapi, Ibu nggak apa-apa. Sari menatapnya penuh kekhawatiran. Rania hanya tersenyum tipis. Aku baik. Aku cuma butuh waktu. Siang hari, Ayla kembali datang untuk kontrol. Kali ini tanpa sopir, hanya sendiri, membawa folder kecil berisi hasil lab. Senyumnya seperti biasa, tenang, penuh percaya diri. Ia duduk di ruang tunggu sambil memainkan ponselnya, tak menyadari pandangan tajam dari beberapa staf yang mulai mencium ketegangan antara dia dan Dr. Rania. Saat giliran Ayla dipanggil, Rania berdiri menyambutnya seperti biasa. Silakan duduk, Ayla. Terima kasih, Dok, sahut Ayla sambil tersenyum. Hari ini rasanya si kecil lebih aktif dari biasanya. Saya sampai susah tidur semalam. Rania mengangguk, mengambil alat USG, lalu mulai memeriksa dengan profesionalisme yang tak sedikit pun berubah. Di layar, jantung janin berdetak kuat, posisinya bagus. Semuanya sehat. Anaknya sehat, ucap Rania singkat. Ayla tertawa kecil. Katanya anak laki-laki biasanya lebih aktif. Ya, Dok. Kadang iya. Tapi kadang juga karena ibunya terlalu banyak pikiran. Jawab Rania dengan nada datar. Ayla terdiam sejenak, lalu tertawa untuk mengimbangi suasana. Tapi kali ini tawa itu tidak berhasil menembus ketenangan Rania yang mulai terasa menakutkan. Setelah pemeriksaan selesai, Rania menatap Ayla tajam, lalu berkata pelan. Ayla, besok kamu datang lagi ya. Ada pemeriksaan lanjutan dan beberapa konsultasi tambahan yang perlu saya lakukan. Besok? Ayla tampak terkejut. Tapi biasanya kontrol cukup sebulan sekali kan, Dok? Ini penting, kata Rania. Kamu nggak perlu bawa hasil apapun. Saya hanya ingin kita bicara lebih dalam soal perencanaan kelahiran. Ayla menatap Rania dengan ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Dok. Saat Ayla meninggalkan ruangan, Rania menarik napas dalam-dalam. Kakinya gemetar. Ia baru saja memeriksa perempuan yang menjadi simpanan suaminya. Ia baru saja menyentuh perut yang mengandung anak dari laki-laki yang tidur di ranjangnya setiap malam. Tapi yang paling menyakitkan, ia tetap harus bersikap profesional, tetap harus tampak tenang. Padahal di dalam dadanya, ada badai yang tak berhenti berputar. Sore itu, Rania mengunci diri di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, mencari kembali data rekam medis Ayla, lalu menulis beberapa catatan penting. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia berdiri, berjalan ke depan cermin, dan menatap pantulan dirinya sendiri. Jadi begini caramu membalasku, Fajar? Bisiknya. Dengan menghamili perempuan lain. Di tempat kerjaku. Di klinik yang aku bangun dengan seluruh hidupku. Air matanya jatuh satu persatu, tapi tidak ada isak. Hanya diam yang terasa jauh lebih menyesakkan. Rania mengambil telepon, menekan nomor pengacaranya. Bu Siska, saya butuh bantuan. Bisa kita jadwalkan pertemuan minggu depan? Baik, Bu Rania. Apakah ini terkait pencatatan aset dan pengumpulan bukti untuk gugatan? Jawabnya tegas. Hening sebentar, lalu suara pengacara itu kembali terdengar tenang. Saya mengerti. Saya akan siapkan semuanya. Malam itu, Fajar pulang lebih awal. Ia membawa sebungkus nasi goreng dan duduk di meja makan seperti tak terjadi apa-apa. Rania melayani seperti biasa, bahkan tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ia sudah selesai mencintai. Yang tersisa hanya luka, harga diri, dan satu niat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Membalas. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Di tempat yang paling menyakitkan bagi seorang lelaki, kehormatan di depan umum.
Dan Rania sudah tahu, saatnya akan segera datang. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Di meja makan, Rania duduk sendiri, mencoba menghabiskan semangkuk sup hangat yang rasanya hambar di lidahnya. Jam di dinding menunjukkan pukul 21.43 saat suara pintu depan terbuka perlahan. Langkah kaki yang sangat ia kenali terdengar menuju ruang tamu. Fajar masuk dengan wajah lelah, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia membawa tas kerja, dasi sudah longgar, dan aroma parfum maskulin masih samar melekat di tubuhnya. Sejenak mata mereka bertemu. Fajar tersenyum, seperti tak ada satupun yang berubah. "Maaf, sayang," lembur lagi, ucapnya sambil berjalan mendekat, lalu mengecup kening Rania. Ciuman itu biasanya membuat Rania merasa aman. Tapi malam itu, rasanya seperti sentuhan dingin yang menusuk ke dalam dada. Ia tidak menjauh, tidak pula membalas. Ia hanya diam, membiarkan kebohongan itu melewati kulitnya dan membekas di tulangnya. "Sudah makan?" tanya Rania pelan. "Belum," jawab Fajar santai. "Tadi nggak sempat. Lapar banget. Kamu masak sup ya?" Rania mengangguk. "Ada di dapur. Aku tinggalin di panci." Fajar mencium pipinya sekali lagi sebelum melangkah ke dapur. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara notifikasi dari ponsel Rania yang tergeletak di meja makan. Sebuah pesan WhatsApp masuk ke nomor klinik. Rania menoleh pelan, mengambil ponsel. Pesan itu dari nomor tidak dikenal. Namun ia tahu betul siapa pengirimnya. Nomor itu digunakan Ayla saat pertama kali membuat janji temu. Isi pesan hanya satu kalimat. "Terima kasih untuk perhatian khususnya hari ini, Dr. Rania, istri dari ayah bayiku. Aku tahu kamu wanita hebat." Jari Rania membeku. Nafasnya tercekat. Matanya tak berkedip menatap layar. Dunia seakan berhenti sesaat. Ayla tahu. Dan bukan hanya tahu, tapi sengaja mengirim pesan itu, malam ini. Saat Fajar baru saja pulang. Saat Rania masih berusaha menahan semuanya agar tidak meledak. Ini bukan sekadar sindiran. Ini penghinaan. Rania menatap layar itu selama beberapa detik sebelum akhirnya mengunci ponsel. Ia tak membalas. Tidak perlu. Ia tidak akan merendahkan dirinya sejauh itu. Tak lama kemudian, Fajar muncul kembali dengan semangkuk sup di tangan. "Kamu nggak makan bareng aku?" "Aku udah makan tadi," jawab Rania. Tenang. Mereka duduk di meja yang sama. Tapi jaraknya terasa sangat jauh. Fajar mulai bercerita soal proyek kantor, rekan kerja yang menyebalkan, dan klien yang rewel. Semua seolah normal. Seolah Rania tidak tahu apa-apa. Ia bahkan tertawa kecil, seperti sedang memainkan peran suami yang letih tapi setia. Rania mengangguk sesekali, memberi tanggapan ringan. Tapi di dalam hatinya, ia sedang membangun benteng, batu demi batu. Malam ini, ia tidak ingin menangis. Malam ini, ia ingin mengingat setiap detil kebohongan itu. Karena saat-saatnya tiba, ia ingin melihat bagaimana wajah Fajar saat semua topeng itu ia robek di depan semua orang. Tengah malam, saat Fajar sudah tertidur di kamar, Rania duduk di ruang kerjanya dengan laptop terbuka. Ia mengetik pelan sambil sesekali menatap layar kosong di depannya. Ia membuat daftar. 1. Bukti transfer. 2. Rekam medis Ayla. 3. CCTV saat Fajar datang ke klinik. 4. Chat WhatsApp dari Ayla. Ia mengumpulkan semuanya dalam satu folder terenkripsi, lalu mengirim salinan ke email pribadinya dan satu flash disk yang ia sembunyikan di laci bawah meja. Tangannya sedikit gemetar. Tapi hatinya tidak. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan perasaan lagi. Ia harus mengandalkan logika. Fakta. Bukti. Pukul 2 pagi, Rania masih terjaga. Ia keluar kamar kerja dan berdiri di depan kamar tidur. Melihat Fajar terlelap, wajahnya damai, seperti pria biasa yang sedang menikmati tidur setelah bekerja keras. Tapi bagi Rania, wajah itu tak lagi menyenangkan. Itu adalah wajah dari kebohongan yang terlalu rapi disusun. Ia ingin membangunkannya saat itu juga. Berteriak, memaki, bahkan memukulnya. Tapi ia tidak mau. Fajar terlalu kotor untuk dibalas dengan amarah. Rania ingin membalasnya dengan kebenaran. Dengan kehancuran yang terhormat.
Dan Ayla. Ayla akan ia ajari bahwa menyakiti perempuan yang tidak pernah merampas hakmu adalah kesalahan yang tak akan pernah selesai hanya dengan permintaan maaf. Rania melangkah masuk ke kamarnya. Ia memeluk dirinya sendiri dalam selimut dan berbisik pelan ke langit-langit kamar yang gelap. Terima kasih, Ayla, kau baru saja memberiku izin untuk tidak diam lagi. Hari itu Rania datang ke klinik lebih awal dari biasanya. Langit masih abu-abu, kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon kecil di halaman parkir. Tapi di hatinya, badai sudah sejak lama mengamuk. Dan hari ini, badai itu akan ia kendalikan sendiri. Ia berdiri di depan ruang rapat, menatap daftar nama staf yang sudah ia instruksikan untuk hadir. Satu persatu, dokter, bidan, perawat senior, resepsionis, hingga petugas kebersihan. Semua yang sejak awal turut membesarkan klinik ini bersama dirinya. Klinik yang dibangunnya dengan cinta, kejujuran, dan kerja keras. Bukan dengan pengkhianatan. Sari, sang resepsionis, menghampirinya dengan raut cemas. Dok, semua staf sudah dikabari sesuai jadwal. Undangan sudah dikirim. Rapat jam 11 siang, ya? Rania mengangguk. Iya. Pastikan semua hadir. Tidak ada yang izin keluar atau pulang duluan. Sari tampak ragu, lalu bertanya pelan. Ini rapat soal? Ayla, ya, dok. Rania memandangi mata Sari sesaat. Ini bukan hanya soal Ayla, Sar. Ini soal harga diri. Sari tak bertanya lagi. Ia hanya menunduk dalam diam dan kembali ke meja resepsionis dengan ekspresi berat. Setelah itu, Rania masuk ke ruang praktik. Ia mengambil ponsel, lalu membuka percakapan dengan Ayla yang selama ini selalu sopan dan manis. Ibu Ayla, besok mohon datang untuk pemeriksaan lanjutan dan konsultasi kehamilan. Ada beberapa hasil tambahan yang perlu saya diskusikan langsung. Jam 10 pagi, ya. Ayla membalas cepat, seperti biasa. Baik, dok. Saya datang. Lalu, ia membuka percakapan dengan Fajar. Ada pasien VIP yang minta kamu datang ke klinik jam 10. Kasusnya sensitif, dan dia hanya percaya kamu. Tolong luangkan waktu. Penting. Fajar, seperti yang ia perkirakan, langsung membalas. Oke, nanti aku sempatkan. Siapa, Ran? Rania mengetik perlahan, nanti kamu tahu. Lalu ia kunci ponselnya dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. Ia menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Tapi hatinya mantap. Semua sudah ia atur. Pagi itu berjalan lambat. Langkah-langkah kaki staf yang datang terdengar lebih hati-hati dari biasanya. Semua tahu ada yang berbeda. Klinik yang biasanya penuh tawa kecil kini terasa tegang. Seperti akan terjadi sesuatu yang besar. Tapi tak seorang pun berani bertanya. Pukul 9.55, Ayla datang. Ia mengenakan dress panjang berwarna putih, wajahnya cerah seperti biasa. Perutnya makin membesar, dan ia tampak percaya diri seperti ratu yang datang ke tahta. Ia langsung menuju ruang tunggu pasien VIP, sesuai instruksi Rania. 10 menit kemudian, Fajar muncul. Ia mengenakan kemeja rapi, rambut disisir ke belakang, dan parfum yang dulu Rania belikan, aroma yang kini justru membuat perutnya mual. Fajar tampak santai, bahkan sempat menyapa beberapa staf dengan senyum ramah. Sari mengantarnya ke ruangan yang sama. Tapi sebelum Fajar masuk, ia sempat menoleh ke arah resepsionis. Ini soal pasien siapa? Ya. Sari menjawab dengan datar. Nanti ibu dokter yang jelaskan, Pak. Ruangan itu sudah diatur. 1 meja kecil, 2 kursi menghadap ke arah layar besar yang biasa digunakan untuk presentasi edukasi pasien. Rania sudah berdiri di depan layar. Di tangannya, tablet berisi semua data yang akan ia buka hari ini. Semuanya. Tanpa sensor. Tanpa tedeng aling-aling. Fajar masuk lebih dulu. Disusul Ayla yang tampak kaget melihat Fajar di sana. Sayang, ucap Ayla pelan. Fajar langsung panik. Wajahnya pucat. Ayla? Kamu, kenapa di sini? Rania berdiri tegak di hadapan mereka. Lalu berkata lantang, selamat datang di ruang pertemuan ini. Saya mengundang kalian berdua bukan sebagai pasien dan wali,
Tapi sebagai dua orang yang sudah merusak hidup saya. Dan saya tidak akan membiarkan itu berlanjut tanpa perhitungan. Ayla tersentak. Fajar membeku. Pintu ruangan terbuka perlahan. Satu persatu staf klinik masuk. Sari, dokter muda, perawat-perawat senior. Semua duduk dalam diam, menunggu. Apa-apaan ini, Rania? Suara Fajar gemetar. Kamu undang semua staf buat nonton kita? Ini nggak etis. Rania menatapnya dengan tajam. Yang tidak etis adalah tidur dengan perempuan lain, menghamilinya, lalu membawanya ke tempat kerja istrimu, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ayla membuka mulutnya, tapi tak sempat bicara. Rania mengangkat tablet dan menampilkan layar ke proyektor. Di sana terpampang rekam medis Ayla. Formulir pendaftaran dengan nama wali, Fajar Prasetya. Foto CCTV Fajar dan Ayla masuk bersamaan. Transaksi bank mingguan ke rekening Ayla. Pesan WhatsApp dari Ayla. Terima kasih untuk perhatian khususnya, istri dari ayah bayiku. Ruangan sunyi. Hanya suara napas yang terdengar. Ayla menunduk, wajahnya merah padam. Fajar mencoba berdiri, tapi Rania berkata pelan. Duduk. Ini belum selesai. Ia menatap semua stafnya, lalu bicara. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang sudah cukup lama diam. Saya ingin kalian tahu, saya tidak akan membiarkan tempat ini, tempat kita bekerja dengan hati, dijadikan panggung kebohongan. Lalu, ia menatap Ayla dan Fajar. Kalian boleh hancurkan pernikahan saya, tapi tidak kehormatan saya. Dan mulai hari ini, saya tidak lagi terikat dengan siapapun dari kalian. Ayla, kamu bukan pasien saya lagi. Dan Fajar, aku sudah menyiapkan surat perceraian. Kamu bisa tanda tangani di rumah malam ini. Rania berbalik, berjalan meninggalkan ruangan tanpa menangis. Kepalanya tegak, punggungnya lurus. Suara langkah kakinya menggema, bunyi paling nyaring yang pernah terdengar di klinik itu. Hari itu, bukan hanya kebohongan yang terbongkar, tapi juga lahirnya kembali seorang perempuan yang menolak dihancurkan. Hari itu langit cerah, tapi di dalam klinik Rania, udara seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat, tegang, sunyi, dan seolah menunggu sesuatu meledak. Para staf sudah berkumpul di ruang tunggu utama, tempat biasanya pasien-pasien duduk menanti giliran. Tapi hari itu tidak ada pasien. Rania mengosongkan seluruh jadwal praktik. Sebab yang akan terjadi bukan perawatan fisik, tapi pembukaan luka yang selama ini tersembunyi di balik dinding kehormatan. Ayla datang lebih dulu, tepat pukul 9. Ia mengenakan dress satin berwarna merah muda lembut, perutnya yang besar menonjol anggun di balik kain mahal yang membungkus tubuhnya. Ia melangkah pelan namun percaya diri, seperti ratu kecil yang yakin posisinya tidak akan tergoyahkan. Sesekali ia menyapa staf klinik dengan senyum lemah lembut, walau beberapa hanya membalasnya dengan anggukan ragu. Ia duduk di sofa ruang tunggu, menyilangkan kaki dan mengelus perutnya pelan. Senyumnya merekah, penuh kemenangan yang terlalu dini. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Fajar muncul dengan langkah tergesa. Ia mengenakan batik lengan panjang dan celana kain gelap. Wajahnya tampak dibuat-buat santai, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan keresahan yang sudah lama ia tekan. Ia tersenyum kaku kepada beberapa staf, lalu langkahnya terhenti saat melihat Ayla duduk di pojok ruang tunggu. Ayla, bisiknya. Ayla tersenyum kecil. Hai, sayang. Kaget ya? Fajar tampak pucat. Matanya bergerak liar, seperti mencari penjelasan di dinding. Kenapa kamu di sini? Sama sepertimu. Dapat undangan dari istrimu. Sebelum Fajar sempat menjawab, suara langkah sepatu hak terdengar mendekat dari lorong dalam. Rania muncul dengan jas putihnya yang terpasang rapi, rambut disanggul rapi, wajahnya tenang. Begitu tenang hingga menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Ia berdiri di tengah ruangan, menghadap semua staf dan dua orang pengkhianat yang kini duduk hanya beberapa meter darinya. Rania menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara lantang yang menggema hingga ke ujung ruangan. Terima kasih kalian sudah datang tepat waktu. Hari ini, bukan ada rapat, bukan juga pembaruan sistem. Hari ini,
Saya ingin memperkenalkan seorang pasien VIP yang selama ini rutin datang ke klinik ini. Seorang perempuan muda yang manis, lembut, dan tampak tak berbahaya. Namanya Ayla Rizkiana Putri. Semua mata menoleh ke arah Ayla, yang kini mulai gelisah. Rania melanjutkan, kali ini suaranya sedikit bergetar, tapi masih sangat jelas. Dan yang lebih penting dari itu, saya juga ingin memperkenalkan wali pasiennya. Yang tak lain dan tak bukan adalah suami saya sendiri, Fajar Prasetya. Suara berbisik-bisik mulai terdengar. Beberapa perawat saling pandang. Dokter-dokter muda terlihat syok. Sari, sang resepsionis, langsung menutup mulutnya dengan tangan. Fajar berdiri. Rania, tolong, ini. Diam, bentak Rania dengan suara dingin. Kamu diam. Hari ini bukan giliranmu untuk bicara. Ia membuka map biru dari tangannya dan mulai membaca. Formulir pendaftaran pasien atas nama Ayla Rizkiana, ditandatangani oleh Fajar Prasetya, kolom hubungan, suami. Rekaman CCTV pada tanggal 4 Mei, pukul 17.20, terlihat Fajar mengantar Ayla ke ruang VIP. Bukti transaksi bulanan ke rekening Ayla, tercatat atas nama Fajar Prasetya. Dan yang paling menyakitkan, chat dari Ayla yang menyapa saya dengan kalimat, istri dari ayah bayiku. Suara itu membuat ruangan nyaris membeku. Ayla mencoba berdiri, panik. Dokter Rania, saya bisa jelaskan semuanya. Rania menatapnya tajam, matanya kini berkaca-kaca tapi tetap kokoh. Kamu tidak perlu menjelaskan. Semua sudah jelas. Kamu tahu siapa aku. Tapi kamu tetap memilih datang ke sini dengan perutmu itu dan senyum manismu, seolah aku ini buta. Ayla menangis. Aku nggak pernah niat merusak rumah tangga kalian. Aku cuma apa? Cuma tidur dengan suami orang? Cuma menerima uang dari hasil keringat perempuan yang kamu injak harga dirinya? Cuma berdiri di tempat ini seolah-olah kamu yang paling berhak. Rania menoleh ke arah stafnya, menatap mereka satu persatu. Saya tahu ini bukan urusan kalian. Tapi saya berdiri di sini sebagai pemilik tempat ini, sebagai pemimpin kalian, dan sebagai perempuan yang ditikam dari belakang. Lalu ia menatap Fajar dan Ayla, dan mengucapkan kalimat terakhirnya dengan suara paling tajam yang pernah keluar dari mulutnya. Mulai hari ini, kalian bukan bagian dari hidup saya. Dan tidak akan pernah lagi menginjak lantai klinik ini. Fajar melangkah maju, wajahnya hancur. Rania, tolong, jangan begini. Aku salah. Tapi ini urusan kita, jangan libatkan semua orang. Justru karena kamu melibatkan semua orang di belakangku, sekarang biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Rania membalikkan badan, lalu menatap Sari. Surat pemecatan dan larangan akses untuk Ayla, cetak sekarang. Dan untuk Fajar, beritahu Satpam, jika dia datang lagi, arahkan ke pengacara saya, bukan ke saya. Ayla terisak keras. Fajar berdiri membatu, tak mampu berkata-kata. Para staf terpaku, namun satu persatu mulai memberi tepuk tangan perlahan. Bukan sebagai hiburan, tapi sebagai bentuk hormat pada perempuan yang memilih berdiri, bukan menangis. Rania melangkah pergi. Kepalanya tegak. Punggungnya tidak pernah tampak sekuat itu. Dan hari itu, bukan hanya wajah Fajar dan Ayla yang jatuh di depan semua orang. Hari itu, sebuah babak dari kehancuran dibuka oleh tangan yang paling berhak. Tangan seorang istri, seorang perempuan, yang akhirnya memilih dirinya sendiri. 1 minggu setelah kejadian di klinik, hujan turun tanpa henti di luar jendela rumah yang dulu mereka bangun bersama. Rumah itu sunyi. Tak ada suara sendok bertemu cangkir. Tak ada bau kopi buatan Fajar di pagi hari. Tak ada suara sandal Fajar yang biasanya terdengar dari lantai atas. Yang ada hanya keheningan. Rania duduk di ruang tengah, menatap surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Tinta di atas kertas itu masih baru, tetapi luka yang tertinggal jauh lebih tua. Ia membolak-balik dokumen itu pelan, memastikan semuanya lengkap. Baginya, ini bukan lagi soal marah atau sakit hati. Ini soal merdeka dari kepalsuan. Suara bel rumah membuyarkan lamunannya. Ia berjalan ke depan dengan langkah pelan. Saat membuka pintu, sosok Fajar berdiri di bawah hujan, tanpa payung, wajahnya penuh keputusasaan.
Baju kerjanya basah, rambutnya menempel di kening. "Ran," suaranya lirih. Rania tak menjawab, hanya memandang tanpa emosi. Fajar menunduk. "Aku tahu aku sudah keterlaluan. Tapi, tolong beri aku kesempatan. Sekali saja." "Kau berdiri di hadapanku, minta kesempatan," ujar Rania. "Padahal kau punya 9 bulan untuk berpikir sebelum anak itu hadir." "Aku bingung, Ran. Waktu itu Ayla bilang dia hamil, dan aku takut. Aku nggak pernah rencanain itu. Semua ini terjadi karena kau tidak bisa setia. Sesederhana itu." Suara Rania tajam, tapi matanya tetap jernih. Fajar mencoba mendekat, tapi Rania melangkah mundur. "Ini surat perceraian. Aku tidak akan menunda lebih lama. Kamu tidak hanya kehilangan istri, Jar. Kamu kehilangan kepercayaan. Dan saat itu hilang, tidak ada yang bisa diselamatkan." Fajar berdiri terpaku, hujan membasahi tubuhnya, memburamkan wajahnya yang kini terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali Rania menatapnya sebagai suami. "Aku masih sayang kamu, Ran," bisiknya pelan. Rania tersenyum, namun ada getir yang jelas terasa. "Aku juga pernah sangat mencintaimu, Fajar. Tapi cinta itu bukan untuk kau injak. Kini aku tidak benci padamu. Aku hanya selesai." Ia menutup pintu perlahan. Kali ini, benar-benar menutup semua yang dulu pernah ia perjuangkan. Di tempat lain, Ayla terduduk di kamar kecil yang baru ia kontrak dengan uang simpanannya sendiri. Perutnya makin besar, dan tubuhnya lelah. Fajar sudah tak pernah menghubunginya lagi sejak dikeluarkan dari klinik dan dipecat dari kantor tempat ia bekerja karena skandal yang mencuat. Ayla menelepon berulang kali. Tidak pernah dijawab. Ia mengirim pesan. "Kamu janji akan dampingi aku lahiran. Tolong jangan pergi." Tapi tidak ada balasan. Dan itulah pertama kalinya Ayla benar-benar tahu apa artinya ditinggalkan. Ketika seseorang membuatmu berharap, lalu tak kembali. Klinik tetap berjalan. Staf bekerja lebih kompak dari sebelumnya. Pasien tidak berkurang. Bahkan, banyak yang datang karena mendengar nama besar Rania sebagai dokter yang bukan hanya ahli, tapi juga kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Namun di balik profesionalismenya, Rania tahu, luka dalam hatinya belum pulih. Malam-malam sepi kadang masih mengantarnya pada kenangan. Meja makan yang dulunya berdua, kini hanya satu kursi yang digunakan. Suara televisi sengaja ia biarkan menyala walau tak ditonton, hanya untuk memecah hening. Ada malam-malam di mana ia memeluk bantal dan menangis tanpa suara. Tapi kini, ia menangis bukan karena ingin Fajar kembali. Ia menangis karena kehilangan dirinya sendiri yang dulu terlalu percaya. Namun sedikit demi sedikit, ia belajar mengisi ruang kosong itu. Ia membaca buku lagi. Mendengar lagu tanpa takut liriknya menyakitkan. Ia mulai menulis jurnal, menumpahkan isi hati yang dulu tak pernah sempat dikeluarkan. Suatu sore, ia menulis. "Kesepian ini nyata, tapi kepalsuan jauh lebih menyakitkan. Aku memilih kesepian yang jujur." Ia memelihara dirinya sendiri, dengan luka yang belum sembuh sempurna, tapi tidak lagi berdarah. Ia belajar bahwa mencintai diri sendiri bukan bentuk egois, tapi bentuk penyelamatan terakhir. Rania tidak lagi memeriksa jam untuk tahu apakah suaminya pulang atau tidak. Ia tidak lagi menyiapkan 2 piring makan malam. Ia hanya menyalakan lampu ruang kerja, membuka map pasien-pasien yang mempercayainya, dan menjalani hidup. Tanpa cinta palsu. Tanpa suami yang diam-diam mencintai orang lain. Tanpa kebohongan di balik senyum. Kini, hanya ada satu hal yang menyertainya setiap malam, ketegaran. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan auditorium sore itu. Ratusan mata menatap satu sosok yang berdiri dengan anggun di panggung utama. Ia mengenakan setelan krem sederhana dengan jilbab senada, postur tegak, dan senyum yang hangat namun tegas. Di hadapannya terpampang layar besar bertuliskan, "Perempuan tidak untuk dikorbankan, Seminar Ketahanan Perempuan dan Martabat Diri." Pemateri, Dr. Rania Maulani. "Dulu, saya kira diam adalah bentuk kekuatan," ucap Rania di depan mikrofon. Suaranya jernih, nada bicaranya tenang,
tapi menyusup langsung ke hati siapapun yang mendengarnya. Saya menahan, memaafkan, dan menyimpan luka sendiri karena saya pikir itulah cinta. Tapi ternyata bukan. Diam hanya membuat kita makin terluka. Perempuan tidak lahir untuk menjadi korban selamanya. Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah perempuan muda, ibu rumah tangga, dan mahasiswi yang hadir di sana. Beberapa mengangguk, beberapa meneteskan air mata. Saya bukan perempuan sempurna. Saya pernah dibohongi, dikhianati, dijatuhkan. Tapi saya bangkit. Bukan karena saya tidak sakit, tapi karena saya sadar, saya layak hidup bahagia meski tidak bersama dia yang saya cintai. Tepuk tangan kembali bergema. Seorang ibu di barisan depan berdiri, memberi hormat kecil dengan tangan di dada. Rania membalasnya dengan anggukan lembut. Setelah seminar usai, banyak peserta mengerubunginya. Ada yang ingin berfoto, ada yang ingin curhat, bahkan ada yang hanya ingin memeluknya sebentar. Rania melayani semuanya dengan sabar. Ia bukan hanya dokter kini. Ia sudah menjadi simbol kekuatan dan pembebasan perempuan dari relasi yang menyakitkan. Sore itu, saat ia pulang ke rumah, seorang anak kecil berlari ke arahnya dari halaman. Seorang gadis kecil berambut ikal sebahu dengan baju rumahan warna kuning. "Bunda! Bunda pulang!" teriaknya. Rania berlutut, merentangkan tangan dan memeluk gadis kecil itu erat. "Bunda kangen banget sama Naila," bisiknya sambil mencium kepala anak itu. Naila adalah anak yatim piatu yang ia adopsi 3 bulan lalu dari panti asuhan. Gadis itu ditemukan di pasar saat berusia 2 tahun, ditinggal ibunya yang tak kunjung kembali. Kini usianya 5 tahun. Dan setiap pelukannya mengisi celah-celah kosong dalam hati Rania yang dulu begitu sunyi. Malam harinya, setelah membacakan dongeng untuk Naila dan menidurkannya, Rania duduk di balkon rumah dengan secangkir teh hangat. Udara malam menyentuh wajahnya, tapi kali ini tidak terasa dingin. Ia menatap langit, tenang, tanpa beban. Beberapa hari lalu, ia sempat melihat Fajar dari jauh, duduk di pinggir jalan dekat warung rokok, wajahnya kusam, tubuhnya lebih kurus. Ia sedang melamar pekerjaan serabutan di gudang toko bangunan. Tidak ada mobil mewah, tidak ada dasi mahal. Hanya bekas seorang pria yang dulu ia cintai, kini terjebak dalam kehancurannya sendiri. Ayla? Tak pernah terdengar lagi kabarnya. Ada yang bilang ia pindah kota. Ada juga yang mengatakan anaknya diadopsi diam-diam oleh keluarga jauh. Rania tak peduli. Ia tak menyimpan dendam. Hatinya sudah penuh dengan hal yang lebih penting, damai. Keesokan harinya di klinik, Rania disambut dengan pelukan dari para staf. Salah satu perawat, Bu Leli, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ibu nggak cuma dokter buat kami. Ibu jadi pelindung, jadi cermin, jadi harapan." Rania tersenyum. "Kita semua perempuan punya kekuatan, Bu Leli. Saya cuma salah satu yang memilih tidak lagi diam." Klinik berjalan lebih hidup. Banyak pasien baru yang datang setelah membaca kisah Rania di sebuah artikel majalah. Sebagian datang bukan hanya untuk berobat, tapi untuk mencari semangat. Beberapa bahkan menangis hanya karena bisa melihat Rania langsung. Ia menerima semua itu bukan sebagai pujian, tapi sebagai tanggung jawab. Setiap malam ia berdoa, bukan untuk melupakan masa lalunya, tapi agar bisa terus memaafkan, sekeping demi sekeping, sampai luka itu menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Ia tidak lagi menyesal telah mencintai Fajar. Tapi ia bersyukur karena kini ia mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Dan untuk pertama kalinya, hidupnya terasa utuh, tanpa sandaran palsu, tanpa harapan kosong. Kini ia tahu, menjadi perempuan bukan soal berkorban terus-menerus. Menjadi perempuan adalah berani mengatakan, "Aku cukup. Aku kuat. Aku tidak akan diam lagi." Malam itu, langit penuh bintang. Di balkon lantai 2 rumahnya, Rania duduk dengan selimut menyelimuti bahu, secangkir teh melati di tangan kanan, dan jurnal lusuh di pangkuannya. Jurnal yang sudah menemaninya sejak awal perjalanan menyakitkan itu dimulai. Halaman-halamannya berisi tinta tangis, amarah, dan doa-doa yang dulu hanya berani ia bisikkan dalam hati. Ia membuka halaman terakhir. Di sana, tangannya mulai menulis pelan, dengan huruf-huruf yang kini tidak lagi gemetar. "Aku pernah menjadi istri yang dibohongi, dokter yang dihina,
dan perempuan yang dianggap tak bisa melawan. Tapi aku memilih untuk bangkit, bukan demi balas dendam, tapi demi harga diriku. Ia berhenti sejenak. Mengingat malam-malam dingin ketika ia menunggu suaminya pulang, berusaha tidak curiga, menyakiti diri sendiri agar terlihat tenang. Ia ingat bagaimana Ayla datang ke kliniknya dengan senyum menang, seolah dunia ada di tangannya. Dan ia juga ingat hari ketika semua itu ia kembalikan ke tempat seharusnya, tanpa kekerasan, tanpa cacian. Hanya kebenaran, ketegasan, dan sikap yang tak bisa dibeli dengan air mata palsu. Ia melanjutkan tulisannya. Aku tidak sempurna, tapi aku memilih tidak menjadi korban selamanya. Aku pernah merasa hancur. Tapi ternyata dari reruntuhan itulah aku membangun diriku kembali. Lebih kuat, lebih sadar, lebih bebas. Di dalam rumah, suara tawa kecil Naila terdengar samar dari kamar. Rania menoleh ke arah jendela, tersenyum. Anak itu telah menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Bukan pelarian, bukan pengganti. Tapi alasan untuk terus bangkit, untuk membuktikan bahwa kasih sayang tak harus datang dari ikatan darah. Cukup dari hati yang tulus. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Ia ingat saat menerima surat resmi perceraian dari pengadilan. Saat Fajar menatapnya dengan mata memohon, tapi ia tidak lagi melihat cinta di sana. Yang ia lihat hanyalah bayangan laki-laki yang pernah ia cintai, tapi kini asing. Fajar pernah memiliki segalanya. Cinta Rania, kepercayaan, bahkan tempat di hidupnya. Tapi ia memilih menghancurkannya sendiri. Dan Rania memilih untuk tidak menampung serpihan itu lagi. Beberapa bulan terakhir, hidupnya jauh lebih tenang. Tidak selalu bahagia, tidak selalu mudah. Tapi semuanya nyata. Tidak ada lagi senyum palsu. Tidak ada lagi kamar tidur yang sunyi karena dibohongi. Ia belajar menikmati keheningan, bukan sebagai siksaan, tapi sebagai ruang untuk mengenal dirinya sendiri. Ia menutup jurnal perlahan, mencium sampulnya, lalu berdiri dan menatap langit. Terima kasih, Tuhan, bisiknya lirih, karena kau membiarkanku jatuh, agar aku tahu caranya berdiri. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari salah satu pasien baru, seorang ibu muda yang baru saja dikhianati suaminya, meminta jadwal konsultasi bukan hanya untuk kandungan, tapi untuk hatinya yang juga sedang hancur. Rania menjawab dengan lembut. Datanglah. Saya tunggu di klinik. Kau tidak sendirian. Sebelum masuk ke kamar, ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajah itu tidak lagi sama seperti dulu. Ada garis-garis baru, tapi juga ada sinar baru. Matanya tidak sebasah dulu, tapi jauh lebih hidup. Lalu ia tersenyum kecil dan berkata pada dirinya sendiri. Kau sudah sejauh ini. Jangan pernah kembali ke tempat yang pernah menghancurkanmu. Dan di sanalah kisahnya tidak berakhir, tapi justru dimulai. Kali ini bukan sebagai istri seseorang, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai perempuan yang memilih berdiri, ketika dunia memaksanya berlutut. Jangan pernah membiarkan cinta menjadikanmu buta pada harga diri. Perempuan bisa memberi segalanya, tapi saat dikhianati, ia juga bisa mengambil segalanya, dengan cara paling bermartabat.